Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita akan membahas ayat-ayat suci Al-Qur'an pada pagi hari ini. Yang mana pagi ini adalah akan membahas surat Al-An'am ayat 141. Sebelum kita masuk kepada acara tersebut, marilah kita sapa terlebih dahulu Ustadz dan juga Ibu sampai lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Bu Terima dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami eh, tak bosan-bosannya selalu berdoa kepada Allah. Sama-sama Mudah-mudahan Bu Terima. Amin. Allah beserta keluarga dan juga kita semua yang hadir pada pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat dan mendapat Amin. perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ibu sampai lubis. Assalamualaikum Ibu sampai lubis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gadimar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya udah siap ini untuk menguraikan ayat suci Al-Qur'an. Dengan semangat Ibu sampai lubis yang tinggi, ya juga akan memberikan dorongan semangat bagi kita-kita semua. Kami dari grup MC mendukung penampilan Ibu pada pagi hari ini, yaitu dengan sama-sama memakai jilbab atau baju yang hijau. Mudah-mudahan pakaian hijau ini adalah pakaian surga dan Amin. membuktikan bahwasanya insya Allah kita sampai ke surganya Allah nanti. Amin. Baiklah, untuk memperpendek waktu, kita persilakan kepada Ustadz dan Ibu sampai lubis untuk menjelaskan lebih dalam. Pada Ustadz dipersilakan. Syukran Bu Terima. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih memberikan kepada kita banyak nikmat, banyak rahmat dan banyak karunia-Nya. Pertama, pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah memberikan kepada kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Alhamdulillah, dengan nikmat sehat badan ini aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, nikmat bersama Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada satu orang, hanya kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, dan bersama-sama beliau kita memasuki
surganya Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am satu persatu bersama Bu Sampai Lubis. Assalamualaikum Bu Sampai Lubis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Ibu posisi di mana Bu nih? Masih di Solo, Bu ya. Alhamdulillah Solo ya. Eh, kapan Ibu sampai masuk ke Al-Asani Bu? 25 September 2023, Bu ya. Oh, siapa yang ngajak dulu? Ibu LT Kamarudin dan Ibu Marelinda. Oh, Bu Udin dan Bu Marelinda. Oh, sama Solo ya. Ya, Bu ya. Oke. Sekarang tergabung di kelas M2 bersama Pak Fauzi, Pak Master, dan Pak Muhammad ya. Ya, Bu ya. Baik, begitu Bu Sampai sudah siap untuk merayat Al-An'am satu persatu? Insya Allah, Bu ya. Begitu waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Bu Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena hanya karena rahmat dan karunia-Nya lah, maka di pagi yang cerah ini, atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat kita sehat, nikmat kita beragama Islam, kemudian nikmat iman, serta yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat mencintai Al-Quran. Dengan nikmat-nikmat yang banyak tersebut, maka alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di Zoom Al-Hasani, yang kegiatan ini kita laksanakan setiap paginya. Selanjutnya, selawat beriring salam tidak lipat pula kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu tercurah buat arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita sering berselawat, kelak di yaumil akhir kita berharap memperoleh syafaat dari beliau di hari di mana tidak ada lagi syafaat yang kita bisa peroleh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Buya Rizal Al-Hasani, di mana dengan metode gramatikal yang beliau susun dan beliau katakan kepada kita bahwa ini pelajaran yang mudah. Nah, ini memotivasi kita untuk benar-benar bisa memahami gramatikal Al-Quran. Nah, beliau selain menyusun metode ini, beliau juga adalah pembimbing dan pengajar metode gramatikal Al-Quran. Semoga apa yang telah beliau upayakan, apa yang beliau perjuangkan dari awal, nanti akan menjadikan syafaat atas pahala yang dibalasi dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami ingin menyampaikan rasa syukur kami dan rasa terima kasih kami bisa berada pada apa yang saat ini ada, tentu tidak terlepas dari bimbingan dan kemudian asuhan dari kedua orang tua yang mereka telah berjasa membesarkan dan mendidik kita untuk bisa sampai pada kondisi saat ini. Kemudian di kesempatan yang berbahagia ini, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk koordinator acara kajian subuh ini, kepada Bapak Helmi, Ibu Riri, Ibu Meli, Bapak Rafles, dan juga Ibu Heni Purwani. Kemudian tentu juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hatril
dan Bapak Sa'ad Murdi, yang oleh kedua beliau-beliau inilah apa yang kita pelajari, baik itu gramatikal Al-Quran maupun tahsinnya, disempurnakan atau dilengkapi dan lebih dibenakkan lagi dengan adanya diskusi dan adanya tadabur Al-Quran setiap paginya. Kemudian di kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mengucapkan terima kasih untuk pembimbing yang ada di metode Al-Hasani. Semua pembimbing tanpa terkecuali, baik yang ada di pembimbing gramatikal Al-Quran, tentu juga pembimbing di tahsin. Yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan khusus untuk pembimbing di kelas M2, yaitu Bapak Fauzi, Bapak Master Jayasman, dan Bapak Muharman Masni. Seterusnya, ucapan terima kasih juga kami sampaikan untuk kelas di mana kami menuntut ilmu, di mana kami belajar bersama, yang diketuai oleh Bapak Arfah Kasim. Dan kemudian juga bantuan yang tidak bisa kami balasi, yaitu yang diberikan oleh pembuat PTT, dan pembuat PTT ini membantu kami secara sukarela, siang maupun malam. Beliau tanpa kenal lelah berupaya membuat tampilan PPT kita bisa lebih baik dan juga membantu menayangkan pada kesempatan ini. Seterusnya, sahabat-sahabat sorgaku di kelas M2 yang tidak kusebutkan lagi satu persatu namanya, namun hanya berkat support dan dorongan teman-teman semualah, maka pada pagi hari ini saya berani tampil di hadapan kita semua mendampingi Buya untuk mengurai Quran Surah Al-An'am ayat 141. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan awali uraian Quran Surat Al-An'am ayat 141 ini dengan terlebih dahulu membaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusat jannatin ma'rusyatin ghaira ma'rusyatin wan nahla waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaituna war-rumana mutasabiha war-rumana mutasyabihan wa ghaira mutasyabih kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqah
Wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Quran Surah Al-An'am ayat 141 terdiri dari 38 penggalan dan 4 bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan 21. Bagian kedua, penggalan 22 sampai dengan penggalan 30. Bagian ketiga, penggalan 31 sampai dengan penggalan 33. Bagian keempat, penggalan 34 sampai dengan penggalan 38. Penggalan Quran Surah Al-An'am ayat 141. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, huwa. Penggalan ketiga, allazi. Penggalan keempat, ansya'a. Penggalan kelima, jannatin. Penggalan keenam, ma'rusyatin. Penggalan ketujuh, wa. Penggalan kedelapan, ghaira ma'rusyatin. Penggalan kesembilan, wa. Penggalan ke-10, an-nahla. Penggalan ke-11, wa. Penggalan ke-12, asy-syar'a. Penggalan ke-13, muhtalifan. Penggalan ke-14, ukuluhu. Penggalan ke-15, wa. Penggalan ke-16, az-zaituna. Penggalan ke-17, wa. Penggalan ke-18, ar-rummana. Penggalan ke-19, mutasyabihan. Penggalan ke-20, wa. Penggalan ke-21, ghaira mutasyabihin. Penggalan ke-22, kulu. Penggalan ke-23, min. Penggalan ke-24, samarihi. Penggalan ke-25, iza. Penggalan ke-26, asmaro. Penggalan ke-27, wa. Penggalan ke-28, atu. Penggalan ke-29, haqqahu. Penggalan ke-30, yauma hasadihi. Penggalan ke-31, wa. Penggalan ke-32, la. Penggalan ke-33, tusrifu. Penggalan ke-34, inna. Penggalan ke-35, hu.
Penggalan ke-36 la. Penggalan ke-37 yuhibbu. Penggalan ke-38, penggalan yang terakhir, al-musrifina. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan lanjutkan menguraikan Quran Surah Al-An'am ayat 141 untuk bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan 21. Penggalan pertama wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua huwa, bentuknya kata ganti, artinya dia. Penggalan ketiga allazi, bentuknya kata penghubung tunggal, artinya yang. Penggalan keempat ansya'a, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya nasya'a, polanya af'ala, ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 451, artinya dia telah menjadikan. Penggalan kelima jannatin, bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri objek jamaknya atin. Akar kata janna, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya jannatun, pola kata benda tunggalnya fa'latun, pola kata benda jamaknya fa'latin. Ada di Mahmud Yunus halaman 92, artinya kebun-kebun. Penggalan keenam ma'rusyatin, bentuknya kata benda pelaku pasif jamak. Ciri kata bendanya diawali ma dan diakhiri tanwin. Ciri pelaku pasifnya sesuai pola. Ciri jamaknya atin. Akar kata arosya, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya ma'rusyatun, pola kata benda tunggalnya maf'ulatun, pola kata benda jamaknya maf'ulatin. Terdapat di Kamus Munawir halaman 915 untuk akar kata dan halaman 916 untuk kata yang dicari. Artinya yang diberi anjang-anjang. Penggalan berikutnya wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-8 ghairu ma'rusyatin, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama ghairu tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua ma'rusyatin, di akhir katanya berharkat kasrotain. Kata benda pertama ghairu, bentuknya kata benda, kata kerja khusus tunggal. Ciri kata bendanya sesuai dengan pola, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata goro berasal dari goyaro. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2, di mana di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Maka goyaro berubah menjadi goro. Pola kata kerjanya fa'ala,
Pola kata bendanya fa'lu. Ada di Kamus Munawir halaman 1026, artinya tidak atau selain. Kata yang kedua, ma'rusyatin. Bentuknya kata benda pelaku pasif jamak. Ciri kata bendanya diawali ma dan tanwin di akhir kata. Ciri pelaku pasifnya sesuai dengan pola. Ciri jamaknya atin. Akar kata arosha. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya ma'rusyatun. Pola kata benda tunggalnya maf'ulatun. Pola kata benda jamaknya maf'ulatin. Terdapat di Kamus Munawir halaman 915 untuk akar kata dan halaman 916 untuk kata yang dicari, artinya yang diberi anjang-anjang. Arti KBM goiro ma'rusyatin yang tidak diberi anjang-anjang. Penggalan ke-9 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-10 an-nahla, bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal. Aslinya nahlan. Karena ada alif lam di awal, maka dia menjadi an-nahla. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal. Ciri objeknya berharkat fathah tain. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya nakhola. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 445, artinya pohon kurma. Penggalan ke-11, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-12, az-zar'a, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya zar'an. Karena ada alif lam di awal, menjadi az-zar'a. Ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri objeknya fathah tain, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata zar'a, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 154, artinya tanaman. Penggalan ke-13, muhtalifan. Bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata bendanya diawali mu dan diakhiri tanwin. Ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar kata kholafa, pola kata kerja ifta'ala, pola kata bendanya mukta'ilun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 120, artinya yang berbeda. Penggalan ke-14, ukuluhu, bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari dua kata, ukuluhu dan hu. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama yaitu ukuluhu, tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata yang kedua, hu, merupakan kata ganti. Ukulu, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Aslinya ukulun. Karena bermajemuk dengan hu, menjadi ukulu. Akar kata akala, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Pola kata bendanya
fu'ulun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 46, artinya buah. Kata kedua, hu merupakan kata ganti artinya nya. Arti ukuluhu, buahnya. Penggalan ke-15 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-16 az-zaituna, bentuknya kata benda murni objek tunggal. Ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri objeknya fathah di akhir kata, ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Ada di Kamus Munawir halaman 596, artinya buah zaitun. Penggalan ke-17 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-18 ar-rummana, bentuknya kata benda murni objek tunggal. Ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri objeknya fathah di akhir kata, ciri tunggalnya sesuai kamus. Ada di Kamus Munawir halaman 536, artinya buah delima. Penggalan ke-19 mutasyabihan, bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata bendanya diawali mu dan diakhiri tanwin. Ciri pelaku aktifnya ada mu di awal dan huruf kedua akar kata berharkat kasroh. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata syabaha, pola kata kerja tafa'ala, pola kata bendanya mutafa'ilun. Ada di Kamus Munawir halaman 691, artinya yang serupa. Penggalan ke-20 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-21 goiro mutasyabihin, bentuknya kata benda majemuk. Kata benda pertama goiro dan kata benda yang keduanya adalah mutasyabihin. Ciri kata bendanya, ciri KBM-nya, kata benda pertama goiro tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda yang kedua mutasyabihin, berharakat kasroh tain. Goiro bentuknya KBKK khusus tunggal. Ciri kata bendanya sesuai dengan pola. Ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar katanya goro berasal dari goyaro. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Di mana di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lu. Ada di Kamus Munawir halaman 1026, artinya tidak dan selain. Kata benda yang kedua mutasyabihin, bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata bendanya diawali mu dan diakhiri tanwin. Ciri pelaku aktifnya diawali mu dan huruf kedua akar kata berharkat kasroh. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata syabaha, pola kata kerja tafa'ala, pola kata bendanya mutafa'ilun. Ada di Kamus Munawir halaman 691, artinya yang serupa. Arti KBM goiro mutasabihin adalah yang tidak serupa.
Arti Quran Surah Al-An'am ayat 141 bagian pertama, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang diberi anjang-anjang dan yang tidak diberi anjang-anjang, dan pohon kurma dan tanaman yang berbeda buahnya, dan buah zaitun dan buah delima yang serupa dan yang tidak serupa. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan untuk bagian yang kedua dari penggalan 22 sampai dengan penggalan 30. Penggalan ke-22, hulu. Hulu bentuknya kata kerja perintah. Cirinya atau ciri kata kerja perintahnya itu ada waw sukun alif di akhir kata. Ini berasal dari KKSAD ta'kuluna. Proses menjadi KKP, kita buang ta di depan yang merupakan ciri KKSAD. Kemudian huruf hamzah sukun setelahnya ikut pergi bersama dengan ta. Sehingga dalam kondisi seperti itu huruf pertamanya tidak mati atau hidup, sehingga tidak perlu lagi kita tambahkan alif penolong. Kemudian kita buang na di akhir kata, kita ganti dengan alif sehingga menjadi hulu. Pelaku antum, akar kata akala, pola fa'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 46, artinya kalian makanlah. Penggalan ke-23, min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-24, samarihi, bentuknya KBM, terdiri dari dua kata, samari dan hi. Samari, bentuknya kata benda, kata kerja, tunggal. Aslinya samaron. Karena ada huruf jar sebelumnya, maka dia menjadi samarin. Karena bermajemuk dengan hi, menjadi samari. Ciri kata bendanya diawali huruf jar, kemudian ada tanwin di akhir kata. Ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar kata samaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Munawir halaman 82, artinya buah. Kata yang kedua, hi, bentuknya kata ganti, artinya nya. Sehingga arti kata samarihi, buahnya. Penggalan ke-25, iza, bentuknya huruf bermakna, artinya apabila. Penggalan ke-26, asmaro, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya ada fathah di akhir kata. Sekaligus menunjukkan pelakunya huwa, akar kata samaro, polanya af'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 82, artinya dia telah berbuah. Penggalan ke-27, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-28, atu, bentuknya kata kerja perintah. Cirinya diakhiri waw sukun alif. Ini berasal dari KKSAD. Tuna. Proses menjadi KKP, kita buang tu di awal yang merupakan ciri KKSAD. Kemudian kita tambahkan alif penolong dengan harokat sesuai dengan harokat pada pola kata kerjanya. Sehingga menjadi
atuna. Kemudian hamzah yang sukun bergabung ke alif sehingga berharakat patah menjadi atuna. Kemudian kita buang na di akhir kata, kita ganti alif sehingga menjadi atu. Pelaku antum, akar katanya ataya, dibaca ata. Nah, akar kata ini merupakan salah satu dari 4 kata di dalam Al-Quran yang memiliki 2 huruf sia, yang keberadaannya di dalam Al-Quran lebih kurang 90% sesuai dengan penelitian Al-Hasani. Ada pada buku materi halaman 32. Polanya af'ala. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 33, artinya kalian berikanlah. Penggalan ke-29, haqqohu, bentuknya KBM, terdiri dari 2 kata, haqqo dan hu. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama haqqo tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua hu merupakan kata ganti. Haqqo bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya haqqon. Karena bermajemuk dengan hu menjadi haqqo. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata. Ciri objek tunggalnya patah tain. Akar kata haqqo, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 106, artinya kewajiban. Kata yang kedua, hu, merupakan kata ganti, artinya nya. Arti KBM haqqohu, kewajibannya. Penggalan ke-30, yauma hasodihi. Bentuknya KBM atau kata benda majemuk, terdiri dari 3 kata, yauma, hasodi, dan hi. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama, yauma, dan kata benda kedua, hasodi, tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua berharakat kasroh, dan kata ketiganya hi merupakan kata ganti. Yauma bentuknya kata benda murni tunggal. Aslinya yauman, karena bermajemuk dengan hasodi, maka dia menjadi yauma. Pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 510, artinya hari. Kata benda yang kedua, hasodi. Bentuknya kata benda, kata kerja, tunggal. Aslinya hasodan. Karena merupakan kata benda kedua di dalam KBM ini, maka dia berubah menjadi hasodin. Kemudian bermajemuk dengan hi menjadi hasodi. Ciri kata bendanya tanwin di akhir, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya hasoda, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Ada di Kamus Munawir halaman 269, artinya panen. Kata yang ketiga hi merupakan kata ganti, artinya nya. Arti kata yauma hasodihi adalah hari panennya. Arti Quran surah Al-An'am ayat 141 bagian kedua, kalian makanlah dari buahnya apabila dia telah berbuah. Dan kalian berikanlah kewajibannya di hari panennya. Baik, kita lanjutkan untuk bagian ketiga, penggalan 31 sampai dengan penggalan 33. Penggalan 31 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-32 la,
bentuknya huruf bermakna, disinilah berfungsi mensukunkan huruf akhir kata kerja atau KKSAD setelahnya. Dan untuk pelaku hum dan antum, na dibuang dan diganti dengan alif sesuai dengan buku materi pada halaman 36. Artinya jangan. Penggalan ke-33, tusrifu. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya tusrifuna. Karena sebelumnya adalah yang berfungsi mensukunkan huruf akhir KKSAD setelahnya, maka berubah menjadi tusrifu. Jadi KKSAD-nya diawali tu dan diakhiri waw sukun na. Sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar kata sarifa, pola af'ala terdapat di Kamus Munawir halaman 628, artinya kalian sedang akan melampaui batas. Arti Quran Surah Al-An'am 141 bagian 3, dan janganlah kalian melampaui batas. Bagian keempat, bagian terakhir dari penggalan 34 sampai dengan penggalan 38. Penggalan ke-34, inna. Bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-35, hu. Bentuknya kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-36, la. Bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-37, yuhibbu. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya diawali yu dan diakhiri dhammah. Sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata habba, pola af'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 95, artinya dia sedang akan mencintai. Penggalan ke-38, penggalan terakhir, al-musrifina. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam dan mu. Ciri objek jamaknya ya sukunna. Akar kata syarifa, pola kata kerja af'ala, kata benda tunggalnya musrifun, pola kata benda tunggalnya muf'ilun, pola kata benda jamaknya muf'ilina. Terdapat di Kamus Munawir halaman 628, orang-orang yang melampaui batas. Arti Quran Surah Al-An'am ayat 141 bagian keempat, sesungguhnya dia tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Arti keseluruhan Quran Surah Al-An'am ayat 141, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang diberi anjang-anjang dan yang tidak diberi anjang-anjang. Pohon kurma, tanaman yang berbeda buahnya, dan buah zaitun, dan buah delima yang serupa dan yang tidak serupa. Kalian makanlah dari buahnya apabila dia telah berbuah, dan kalian berikanlah kewajibannya di hari panennya. Dan janganlah kalian melampaui batas, sesungguhnya dia tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu, sampai habis. Oh, sebentar. Bu, sampainya mana nih? Bu, sampai kok.
Ada, Pak. Ada Oh, ya. Ada, Bu ya. Jadi Ada, sebentar Bu ya. ya. Oke, oke. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu sampai? Eh, tentu saja sangat senang, Bu ya. Dan Alhamdulillah. tentu saja juga berharap ini adalah latihan dan latihan yang akan menambah pemahaman kita tentang Al-Quran dan kandungan yang ada di dalamnya, Bu ya. Amin, amin. Ini yang berapa tampilnya Bu sampai ini? Ini yang keempat, Bu ya. Oh, dapat. Alhamdulillah. Semoga bisa istiqomah Bu sampai. Gimana perbandingan sebelum belajar dan setelah belajar Bu sampai? Tentu saja jauh berbeda, Bu ya. Kalau Nah, selama ini kita membaca Al-Quran, kita hanya membaca, walaupun membaca sendiri sebenarnya sudah Allah balasi dengan ya, pahala, tapi kita tidak tahu apa yang sedang kita baca, Bu ya. Tapi sekarang membaca Al-Quran seringkali membuat kita tertegun, atau seringkali membuat kita bertanya, ini maksudnya apa gitu, ini artinya apa gitu. Dan gramatikal tentu amat membantu, dan tentu kesungguhan itu sangat diharapkan untuk bisa paham, Bu ya. Dan oke. ini tentu tidak sederhana. Amin. Jadi tinggal kita penasaran baca Qurannya apalah. Mungkin 70% udah tahu kita baca kan. Udah satu kata, dua kata yang kita nggak tahu, wah nanti kita buka kamus ya Bu sampai ya. Iya, Alhamdulillah. Semoga bisa istiqamah Bu sampai ya. amin Bu ya, amin Bu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am ya, surat 21 yang cukup panjang dan cukup lama ya. Jadi kami cukupkan uraian di situ. Lagi Bapak Ibu semuanya, kalau ada hal-hal yang salah ucap, salah kata, salah urai, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Lagi semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang kita bacakan ini, dan khususnya ayat ini ya. Mudah-mudahan Allah selalu meridai kita. Dan kepada Bu Ganimar, kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Ganimar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai Ibu sampai menguraikan ayat dengan semangatnya. Ya, Ibu Ganimar hanya bacakan pantun. Dari simpang 4 ke air Bangis, singgah sebentar. Dari Padang ke air Bangis, singgah sebentar di simpang 4. Diucapkan selamat kepada Ibu sampai Lubis yang telah mengurai ayat keempat dengan selamat.